بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah pemirsa Medik TV di mana saja berada, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita memiliki tujuannya masing-masing. Salat, Allah perintahkan kepada kita tujuannya aqimis shalah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, kata Allah, sesungguhnya salat itu dapat mencegah kalian dari berbuat keji dan munkar. Begitu juga ketika kita diperintahkan zakat, tujuannya adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat mereka, kata Allah, untuk membersihkan, mensucikan harta mereka. Kemudian Allah perintahkan kita haji. Haji juga memiliki tujuan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka bisa mengambil iktibar dari seluruh rangkaian-rangkaian dalam pelaksanaan ibadah haji, karena banyak simbol-simbol yang harus diterjemahkan. Sedangkan puasa tujuannya Allah berfirman la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita berhasil mencapai predikat takwa dari puasa kita, maka Allah menjanjikan bagi kita jaminan surga. Jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila puasa kita berhasil mencapai tujuan takwa, maka hadiah yang Allah berikan adalah berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa kita ini berhasil juga, maka kita bukanlah orang yang 11 bulan yang lalu, karena selama 1 bulan ini kita ditempa, kita digojlok, kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa saja latihan-latihan dari bulan suci Ramadan itu yang dapat mengantarkan kita menjadi manusia yang takwa? Di antaranya adalah bulan Ramadan melatih kita menjadi orang yang jujur. Ketika kita puasa siang Ramadan, kita mau sholat zuhur, sebelum sholat zuhur kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita berkumur. Andai kata kita mau berbuat tidak baik, kita korupsi, kita kumur 3 kali tapi yang keluar 2, maka saya yakin jangankan polisi, jangankan security, teman wudhu sendiri pun tidak tahu kalau ketika wudhu itu kita korupsi. Tapi kan tidak kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, mengawasi kelakuan kita. Andai kata nilai puasa ini diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diterjemahkan oleh para pejabat di negeri ini, saya yakin bersih Indonesia dari korupsi ini. Karena takwa secara bahasa artinya adalah takut. Orang yang bertakwa maka dia akan takut melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selama bulan Ramadan itu juga latihan yang bisa mengantarkan kita kepada takwa adalah kita dilatih supaya menjadi orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang haram, yang halal saja. Kalau belum datang waktu maghrib, jangan ambil makanan, jangan sentuh minuman. Kenapa? Sabar. Kita frustasi bukan karena kurang nikmat Allah. Kita frustasi, sekarang banyak orang yang frustasi bukan kurangnya nikmat yang Allah berikan. Cukup semuanya. Kenapa mereka putus asa, frustasi? Karena kurang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan Ramadan ini melatih kita menjadi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar, hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala
di akhirat nanti bighairi hisab, tidak ada batasnya. Kalau kita sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat kali lipat, jelas pahalanya. Kalau kita membangun masjid rumah Allah, Allah bangunkan bagi kita rumah di surga, jelas pahalanya. Begitu juga ketika kita haji, umroh mabrur, Allah balas janjikan pahala, jelas pahalanya. Tapi ketika kita bersabar, maka pahalanya kata Allah bighairi hisab, tidak ada batas bagi dia. Namun jangan lupa, jangan sampai kita salah dalam mengartikan sabar. Sabar itu bukan diam, sabar itu bukan pesimis, sabar itu bukan skeptis. Sabar itu punya makna al-khuruj minal masaqat, ada usaha, ada ikhtiar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai mengartikan ikhtiar, mengartikan sabar itu salah. Lalu diam, rumah terbakar, diam, sabar. Istri dilarikan orang, sabar, itu bukan sabar. Jadi harus ada ikhtiar yang kita lakukan terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Jamaah pemirsa Medik TV di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada takwa dilatih kita selama bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan melatih kita menjadi orang yang ikhlas, hanya beramal untuk Allah, bukan karena yang lain. Kita puasa, kalau kita sholat berjamaah, orang tahu kita sholat. Dan sholat tidak bisa pura-pura, pasti tahu orang. Kalau kita sedekah, apa mau pura-pura sedekah? Apa yang mau dikasih? Kalau kita pura-pura haji umroh, kemana perginya? Susah mau pura-pura. Tapi kalau puasa ini gampang pura-pura. Tengah hari masuk kamar makan, keluar kamar bibir lap yang kering, jalan lemahkan sikit, ada angin miring, teman nanya kenapa kau lemah lesu? Saya puasa. Bisa kita berbohong, bisa kita pura-pura, tapi tidak kita lakukan karena ada Allah mengawasi kita. Puasa ini orang mau lihat mau tidak, orang mau puji atau tidak, orang mau tahu atau tidak, itu urusan kita kepada Allah. Makanya puasa ini melatih kita menjadi orang yang ikhlas terhadap apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ikhlas ini wajib beramal dengan ikhlas hanya untuk Allah, karena ikhlas ini adalah syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat diterima amal dua. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah caranya benar. Orang yang amalnya diterima oleh Allah, Allah berikan 3 hal. Pertama, Allah buat hatinya bahagia. Yang kedua, Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Yang ketiga, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi orang kalau sudah beramal, ciri-ciri diterima amalnya, dia bahagia setelah berbuat kebaikan. Tapi orang yang setelah berbuat kebaikan lalu menyesal, tidak bahagia, maka bisa dipastikan dia tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu kita belajar ilmu ikhlas ini. Makin ikhlas, makin bahagia. Kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak ikhlas, pasti hidupnya tidak bahagia. Maka kebahagiaan kita adalah ketika kita ikhlas melakukan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Medik TV di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah dan kita lakukan hanya untuk Allah, dan kelak di akhirat kita mendapatkan ucapan selamat dari malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kalian kepada orang-orang yang sabar, masuklah ke dalam surga kata Allah, dan kekal selamanya di dalamnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita semua, lapang rezeki kita, sehat badan kita, Allah jadikan anak kita soleh dan solehah, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat, sehingga kelak di akhirat kita bisa sama-sama masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.